Jarak masa ini akan membuat Bapak Ibu semuanya terbelalak. Percaya tak percaya, Rasulullah menyebutkannya. Ternyata tak lama lagi kita semua akan sampai pada tanda besar kiamat yang ketujuh. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka Nabi mengatakan Al-Mahdi akan keluar, dibaiat di depan Ka'bah nanti dalam usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati usia 40 tahun dia akan dibaiat di depan Ka'bah antara rukun Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim. Tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi, kata Rasulullah, apabila sudah terjadi huru-hara di seluruh dunia, khususnya Timur Tengah, apabila salji sudah turun di negeri Arab, apabila sungai Efrat sudah kering airnya dan ancaman perang dunia akan terjadi, apabila seorang raja yang menguasai Mekah Madinah meninggal dunia, ada 3 putra mahkota yang keturunannya akan saling begaduh dan ribut, dan sejak Februari 2015 Raja Abdullah wafat, digantikan oleh Pangeran Salman. Ketika itu ada 3 putra mahkota, Pangeran Salman, Pangeran Tolal, dan Pangeran Mukrin. Dan sekarang anak-anak para putra mahkota ini sedang begaduh, ribut hebat-hebatan. Betul tidak? Kita semua mendengarkan ya wafatnya seorang raja penguasa Mekah dan Madinah. Dan 3 putra mahkota setelahnya, keturunannya akan saling bertembung memperebutkan kekuasaan Mekah Madinah. Rasulullah berkata, tidak satu pun dari mereka yang akan memimpin Mekah Madinah, karena Mekah Madinah akan langsung dipimpin oleh keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah. Masya Allah. Wafatnya Raja KSA. Apabila terjadi tahun bencana, tahun-tahun bencana, ini tahun ini yang akan berlaku adalah gempa-gempa di mana-mana, gunung-gunung berapi meletus, tsunami di mana-mana, kehancuran ekonomi global. Seluruh dunia akan kembali dipaksa menggunakan emas dan perak sebagai mata uang. Uang kertas kalian pada saat itu sudah tidak akan berlaku lagi. Orang akan kembali menggunakan emas dan perak. Jadi percayalah Pak, Bitcoin atau electronic money tidak akan berjaya menguasai dunia, karena ke depan masih di masa jayanya uang kertas ini, kita semua akan menyaksikan kembalinya dunia menggunakan emas dan perak. Percayalah, karena ini ada hadisnya dari Nabi Muhammad, uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah, akan berserakan di pinggir jalan, dipermainkan oleh budak-budak kecil kalian. Jadi saran saya kepada tuan-tuan yang mulia, kalau ada punya uang sekarang, kalau ada punya uang, ada rezeki Bu, langsung belikanlah emas 1 gram, 2 gram. Ada rezeki, belikan 1 emas, 1 mayam. Kalau di Indonesia saya katakan, kalau ada rezeki belilah 1 kilo, 2 kilo. Cina sudah buat, Amerika Serikat sudah buat, Rusia sudah buat, Inggris sudah buat. Negara-negara besar dunia sudah mulai mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya. Mereka tahu bahwa masa depan uang dunia akan kembali menggunakan emas. Kehancuran ekonomi global akan terjadi, ya, ekonomi global. Dan orang terkaya nomor 2 dunia, Bill Gates, sudah mengatakan 2018 akan start menuju kehancuran ekonomi global paling mengerikan. Dan kemudian setelah itu, ibarat Allah yang kami muliakan, pada tahun ini pula kita akan menyaksikan nanti perang yang terjadi di mana-mana. Perang. Al-Mahdi akan muncul ketika seluruh muka bumi sibuk berbunuh-bunuhan. Perang di mana-mana. Perang. Allahu a'lam apa yang akan terjadi. Makanya kata Rasulullah, pada fasa kelima nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50 wanita. Ternyata laki-laki di fasa ini banyak yang habis duluan. Ingat tidak perebutan gunung emas di Irak, kata Rasulullah, dalam setiap 100 orang laki-laki, berapa orang yang terbunuh? 99. Padahal kata Rasulullah, semua laki-laki dari berbagai negara dunia akan datang ke sana membawa senjata-senjata mereka, memperebutkan gunung emas. Itu baru untuk perang besar. Sementara tiap-tiap negara akan mengalami peperangan. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Qalu amal haraj ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa itu haraj? Nabi mengatakan perang. Al-qatslu. Banyak membunuh-bunuhan di sana hanya gara-gara makan. Dia rela membunuh tetangganya sendiri gara-gara lapar. Innalillah, ya. Ini kemarau ekstrim seluruh dunia. Kemarau
kemarau ekstrim. Dan kemarau ini sudah diumumkan oleh pakar-pakar bumi dan alam kita. Sementara kita sudah dengar pula bahwa kemunculan Dajjal ditandai dengan terjadinya 3 tahun di mana bumi mengalami kemarau ekstrim dan kelaparan di mana-mana. Maka ini akan mengundang kepada kelaparan. Disinilah orang-orang akan menjadi brutal, menjadi jahat. Untuk bertahan hidup, dia pun akan melakukan apa saja. Ya Allah, kemudian Rasulullah mengatakan, pada masa ini pula akan dibunuh seorang lelaki yang paling dicintai oleh orang-orang beriman satu muka bumi. Lelaki ini Rasul sebut dalam hadis yang sahih. Nanti tolong baca dalam hadis. Nabi menggelari laki-laki ini memiliki nafsun zakiyah, seorang lelaki yang memiliki jiwa yang bersih, tapi jasanya besar buat Islam. Orang satu dunia ini, orang yang beriman cinta kepadanya, suka kepadanya. Kira-kira siapa orang itu? Entahlah, saya pun tak tahu. Allahu a'lam. Sebenarnya kalau seandainya Raja Salman tidak diganggu oleh putra kandungnya Muhammad bin Salman, Raja Salman sudah mulai mengarah kepada mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Pencinta ulama, memuliakan ulama, hafiz Al-Quran, anti maksiat dan dosa. Inilah Raja Salman yang akhirnya diselingkuhi, ditelikungi oleh anak kandungnya sendiri Muhammad bin Salman. Dan beliau ditargetkan untuk dihabisi. Orang yang punya jasa besar dan dicintai oleh umat Islam seluruh dunia yang beriman, ya, Erdogan, Recep Tayyip Erdogan. Ini pun diinginkan kematiannya. Jasa besarnya kepada Islam tidak perlu diragukan lagi. Ini pun orang diinginkan kematiannya oleh musuh-musuh Islam. Keturunan kandung Rasulullah yang menginspirasi kebangkitan dunia dan sekarang sedang tinggal di Mekah, yaitu Habib Rizik Syihab daripada Indonesia. Dialah yang menginspirasi kebangkitan Islam di seluruh dunia pada hari ini, dan dia pun diinginkan kematiannya. Siapa di antara mereka? Allahu a'lam. Yang jelas dari mereka ini semua, mereka dicintai oleh orang beriman. Betul tidak? Jasa mereka untuk Islam dahsyat. Nah, dibunuhnya ini menyebabkan orang-orang beriman satu bumi marah. Seluruh malaikat di langit akan marah dengan kematiannya. Dan kata Rasulullah, lalu orang beriman mengalami hiburan dari Allah. Muncullah Al-Mahdi dan orang-orang beriman berbaiat kepadanya. Siapa Al-Mahdi? Bagaimana silsilahnya? Bagaimana ciri-ciri fisiknya? Dan sebagainya. Ini pembahasannya tersendiri. Pokoknya ini tanda-tanda kemunculannya. Tanda-tanda kemunculannya sudah nampak di sini. Pada tahun di mana semua ini sedang terjadi, maka saat itulah Al-Mahdi akan muncul. Al-Mahdi hanya akan muncul ketika tanda besar kiamat yang pertama sudah terjadi. Dukhon.